Kita tuh kuat untuk bisa puasa 14 jam, tapi ternyata kebutuhan untuk memenuhi rasa lapar hanya selesai dalam 10 menit. Something bad is about to happen to me. Karena sejatinya yang namanya diskon itu bukan rezeki tambahan, tapi diskon itu adalah strategi marketing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa naswarahu wa walah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Mutiara Hikmah, persembahan dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang yang akan menemani sahabat-sahabat semua di dalam bulan Ramadan ini dengan obrolan ringan, inspiratif dan penuh makna. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini menyaksikan video ini diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, syafaatul utmah. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat semuanya, kali ini kita akan bahas tentang konsumtif di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini yang sangat cantik, luar biasa, Masya Allah. Beliau adalah Dr. Kurnia Muhajaroh SPDI MSI. Beliau seorang dosen UIN Wali Songo, juga diamanai sebagai pengurus PW Jawa Tengah, Fatayat. Lalu di bidang dakwah, sekaligus sebagai pengurus Fatayat PC Kota Semarang di Ketua 4. Baik sahabat-sahabat semuanya, tidak usah berlama-lama, mari kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Monggo Mbak Nia. Iya baik, terima kasih sekali sahabat Mulyas yang tentunya lebih cantik daripada Masya saya. Allah. Masya Allah. Iya baik, saya Kurnia Muhajaroh, sehari-hari saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Kalau di PC saya sebagai Ketua 4, menangani bidang hukum dan advokasi. Nah, kalau di PW saya ada di bidang dakwah. Begitu sih, semoga obrolan kami berdua nanti bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Iya, terima kasih Mbak Nia. Di bulan Ramadan ini kita sering sekali ya kalau ada jajanan yang berderet di jalan, di toko-toko yang sebelumnya sebelum bulan Ramadan itu tidak ada, hampir sekarang setiap jalan itu banyak sekali deret jajanan-jajanan yang sangat luar biasa ya, sangat menarik kita untuk bergegas kepengin membeli gitu. Nah sekarang kenapa sih Mbak Mia panggilan sayang ya. Jadi Masya Allah beliau itu sering dipanggil Mbak Mia. Beliau nggak sombong karena dipanggil Bu Dokter, nggak mau, Mbak Mia saja begitu. Ya sahabat, saya mau menanyakan kepada Mbak Mia, kenapa sih pengeluaran di bulan Ramadan itu kok sering naik? Nah, ini keren banget pertanyaannya nih. Karena kalau kita lihat ya, sejatinya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk bisa menahan diri. Cuma saat bulan Ramadan kok banyak lepasnya, kok malah banyak konsumtifnya, kok banyak lapar matanya. Giliran siangnya itu harus lapar perutnya, dikosongkan perutnya, tapi kok giliran sudah menjelang maghrib, menjelang buka puasa lebih banyak lapar matanya sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini juga menarik ya, karena secara by data itu memang konsumsi dan pengeluaran rumah tangga itu memang lebih tinggi saat
di bulan-bulan Ramadan dan juga nanti di bulan Syawal. Kenapa tuh tinggi? Karena prosesnya adalah biaya konsumsi yang juga tinggi. Dan ternyata uniknya, fun fact-nya lagi adalah ketika harusnya itu lapar di saat siang, justru lapar mata, di saat sore. Nah, di saat sore. Berbuka. Jadi memang benar konsumsinya meninggi. Satu yang itu. Lalu yang kedua, posisinya konsumsi yang sosial juga tinggi. Harusnya nggak usah pakai acara bukber, ada acara bukber. Ada acara kumpul-kumpul sore, jeng-jeng sahabat-sahabat, kumpul-kumpul sore ngabuburit. Ngabuburit namanya ya. Ngabuburit itu juga ada. Kalau bulan-bulan sebelumnya nggak ada, yang ini ada. Belum lagi nanti ada juga tradisi mudik. Tradisi mudiknya di Indonesia nggak hanya sesederhana kita halal bihalal silaturahmi, tapi juga bagi-bagi angpau, Nah itu bagi-bagi THR, kebetulan juga PNS, lalu hampir di semua tempat sih, nggak hanya PNS juga sih, pensiunan, TNI, Polri dapat THR. Belum lagi nanti yang muda-muda minta THR sama yang tua. Jadi ini suatu masa di mana sebenarnya nggak hanya konsumsi yang tinggi, tapi memang jiwa sosial kita itu juga lebih tinggi lagi. Jadi tapi ada satu hal di ayat Al-Qur'an itu kan sudah ditulis ya, kulu washrobu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi titiknya adalah jangan berlebihan. Boleh ngasih-ngasih, boleh THR-an, boleh ngabuburit, boleh mudik dimanapun juga, asal jangan berlebihan. Iya. Jadi intinya begitu ya Mbak Nia. Karena kebutuhan di bulan Ramadan itu sangat-sangat banyak, maka kita boleh saja akan tetapi bisa mengontrol antara kebutuhan dan pemasukan yang kita dapatkan itu harus disesuaikan gitu ya Mbak. Baik. Sahabat, jadi kalau di bulan Ramadan itu terkadang kita yang tidak kita butuhkan, tapi ada dan itu menjadi keinginan, kita kepengen beli gitu. Nah sekarang saya mau tanya lagi Mbak Nia, terkadang kita tidak bisa mengontrol ya, bagaimana cara mengontrol belanja impulsif? Oke. Nah, kalau sudah belanja impulsif, nama impulsif itu sudah beratnya jor-joran ya. Berarti kan itu posisinya adalah sudah berlebihan. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa sih harus impulsif? Belanja impulsif itu kalau konteksnya adalah konteksnya adalah Ramadan, itu posisinya bukan karena butuh tapi karena keinginan. Jadi kalau konteksnya Ramadan, kita bisa lihat lagi kenapa sih harus sampai impulsif? Satu, karena lapar. Jadi penelitian dari University of Minnesota di sana dikatakan bahwa ketika sudah lapar, kontrol diri, behavioral controlnya itu rendah. Jadi solusinya ketika sudah lapar, posisinya jangan belanja banyak sebelum buka puasa. Jadi kalau misalnya mau belanja lebaran silakan, atau misalnya mau belanja lebih banyak untuk untuk kebutuhan, jangan belanja before iftar tapi ba'da iftar. Gitu. Jadi karena apa? Karena posisinya sedang lapar. Lalu yang kedua, posisinya sedang lelah hati, lelah keuangan, lemah finansial. Nah, hal-hal yang seperti ini itu nanti juga impulsif untuk bisa buyingnya lebih tinggi. Karena apa? Saat sudah lelah, hawanya ada self reward. Bagaimana caranya untuk menaikkan mood kita biar tinggi, biar oke lagi? Itu namanya ada self reward. Nah, tapi ada hal lagi yang lebih unik. Itu namanya FOMO. Tahu FOMO? FOMO tuh anak-anak gengsi banget ya. Ibu-ibu juga pasti lagi tahu. FOMO tuh fear of missing out. Takut banget kalau nanti diskonannya habis. Takut banget kalau nanti nggak kebagian makanan gratis. Dan hebatnya lagi yang terakhir, yang keempat, yang bikin kita gelap mata adalah berkaitan dengan diskon. Nggak kuat banget ngelihatin ada barang-barang diskonan. Nggak kuat banget ada tulisan flash sale diskon 50%. Nggak bisa kuat. Jadi bukan lagi ini belanja sesuai kebutuhan, tapi belanja sesuai dengan keinginan. Ending-endingnya dari semuanya itu
adalah tusrifu, belanjanya adalah belanja impulsif, belanjanya berlebihan, belanjanya jor-joran. Begitu. Betul. Jadi kita harus bisa mengontrol diri ya. Betul. Bagaimana cara mengontrol diri itu supaya kita bisa sesuai dengan kemampuan ya. Betul. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita menuruti apa yang kita lihat, padahal pada saat itu tadi Mbak Mia bilang karena sedang lapar ya, karena sedang lemah dan lain sebagainya, maka kita cenderung ingin menuruti keinginan ya. Jadi sahabat, kita harus bisa pandai-pandai mungkin untuk mengontrol diri. Karena puasa itu apa sih Mbak Nia? Puasa itu kan kalau kita sudah makan satu piring gitu saja sudah sudah ini ya, sudah kenyang gitu ya. Jadi Betul. tidak usah menjejer makanan yang banyak di ini. Betul. Kita tuh kuat untuk bisa puasa 14 jam, tapi ternyata kebutuhan untuk memenuhi rasa lapar hanya selesai dalam 10 menit. And something bad is about to happen to me. Masya Allah gitu ya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik bisa mengontrol diri dan memenuhi kebutuhan pada saat buka puasa. Begitu ya Mbak Nia. Betul. Jadi ini di sini saya sendiri pribadi ya, ketika bulan puasa itu yang seharusnya kita mau makan apa, kita mau belanja apa, kita itu direng-reng dulu Mbak, direng-reng dulu. Nah sekarang saya mau dong diberikan tips bagaimana cara membuat anggaran di bulan Ramadan. Oke, baik banget. Jadi kalau berkaitan dengan pembuatan anggaran itu secara ekonomi teorinya macam-macam ya. Ada yang teorinya adalah 70, 20, 10. Ada yang juga caranya adalah 80, 20. Nah, tapi secara Islami sendiri itu sebelum nanti kita posting untuk berkaitan dengan kebutuhan pokok. Nah, itu inilah pembedaan antara ekonomi Islam dan juga ekonomi secara umum, ekonomi makro gitu ya. Kalau ekonomi secara Islam, jadi sebelum apa-apa sisihkan dulu untuk infak dan sedekahnya. Masya Allah. Jadi kalau ekonomi makro nanti yang dilihat adalah untuk yang di kebutuhan pokoknya dulu. Tapi ketika di ekonomi Islam itu tidak di situ dulu. Sisihkan dulu untuk kebutuhan untuk infak dan sedekahnya. Setelah itu nanti baru diploting untuk kebutuhan tabungan, kebutuhan untuk kebutuhan pokok itu pasti. Lalu kebutuhan tersier, mungkin kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan untuk bisa ngabuburit, kebutuhan untuk bisa mudik, bisa ngasih THR, yang bisa tidak ngasih pokok-pokok ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi harus budgetingnya harus cukup jelas. Kalau misalnya memang sudah menjadi tradisi harus ngasih angpau atau harus ngasih THR, ya plottingannya sudah harus jelas. Begitu juga saat nanti mendapatkan THR, jangan nanti impulsif dapatnya 1 juta dihabiskan saat itu juga. Jadinya budgetingnya harus realistik lah, karena sejatinya Islam itu tidak minta untuk jor-joran, tapi tetap harus self control. Bisa dijelaskan lagi Mbak tadi 70, 10 perbedaannya gimana? Ada 70, 30, 10. 70, jadi 30, posisinya 10. Kalau di ekonomi makro itu ada 70, 30, 10. Maksudnya apa? 10% itu adalah untuk kebutuhan happy. Yeah. Nah, kalau nanti 70, 20, 10. 10% itu adalah kebutuhan untuk happy dan ini adalah kebutuhan untuk investment. Lalu yang 20 itu adalah kebutuhan yang non kebutuhan pangan. Jadi misalnya ini adalah kebutuhan untuk biaya ini misalnya kayak biaya transportasi, biaya untuk kita ada biaya kuota. Lalu misalnya nanti untuk traktir itu ada di 20%. 20%, sedikit sekali ya. Betul. Nah, yang di 70 itu adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok. Jadi anak sekolah, makan, sandang, pangan, mungkin ada cicilan mobil, cicilan rumah. Nah, itu masuk 70%. So, kalau secara ekonomi makro, kalau mau nyicil rumah, nyicil mobil, please jangan lebih dari 30%. Karena nanti ketika sudah lebih dari 30% ini akan melukai, akan membuat bingung di 70% sendiri. Oh, begitu.
Betul sekali ya sahabat. Jadi untuk mengeluarkan apa yang kita kebutuhan itu harus disesuaikan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tips ya, tipsnya luar biasa, masya Allah. Ada 70, 20 sama 10. Iya. Kemudian begini. Kalau terakhir di bulan Ramadan biasanya 1 sampai 15 bulan Ramadan itu kita sholat berjamaah di Masjid Musola itu full ya, full. Kalau sudah 15 ke belakang sampai 30 itu masjidnya kosong. Semakin ke depan. Itulah kenapa kebanyakan tidak sholat berjamaah itu mereka kebanyakan dari masyarakat kita itu ada yang namanya belanja kebutuhan Ramadan ya Mbak Nia, itu diskon. Mengajar yang tadi seperti Mbak Nia katakan tadi, mengejar diskon. Nah sekarang bagaimana toh Mbak, bagaimana cara supaya kita itu menghadapi diskon dan promo itu, tipsnya bagaimana? Oke, yang namanya diskon 50% kan endingnya juga tetap keluar uang 100% kan? Nih misalnya diskon 50%, ending-endingnya kan juga sebenarnya kan itu kita juga ngeluarin uang 100%. Karena sejatinya yang namanya diskon itu bukan rezeki tambahan, tapi diskon itu adalah strategi marketing. Oh. Begitu. Jadi itu kan adalah strategi marketing, karena apa? Dari semua ilmu berkaitan dengan diskon, dari semua strategi marketing para orang-orang penjual retail di perusahaan retail itu yang paling bisa menggoda pembeli adalah dengan diskon besar-besaran. Apalagi diskon besar-besaran itu sangat besar saat nanti sudah menjelang Syawal. Jadinya 15 akhir itu udah diskon-diskonan dan besar-besaran. Justru inilah momen saat belanja impulsif itu benar-benar coba kamu belanja berdasarkan kebutuhan ataukah berdasarkan keinginan. Posisinya kita juga lihat nih, justru di saat 1 sampai 15 orang masih banyak yang tarawih berjamaah, dan justru 15 ke atas itu banyak-banyaknya pahala. Betul sekali. Justru kita malah terbuai dengan perhal-hal dunia dengan banyak kebuai dengan diskon. Nah, itu kan unik. Kita udah tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sejatinya yang namanya bulan Ramadan itu bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, secara kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan itu ada yang mengatakan dalam beberapa tulisan itu dikatakan di 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan di malam-malam Lailatul Qadar. Tapi kita lihat lagi di malam-malam Lailatul Qadar ada yang mengatakan bahwa 21 ke atas. Posisinya jamaah kita sudah semakin ke depan, posisinya malah banyak yang jadinya jamaah tidak lagi di masjid, jamaahnya ada di mall. Iya, betul. Padahal kita tahu sendiri puasa pahala itu paling banyak justru sudah 15 ke atas menjelang akhir. Jadi sahabat-sahabat semuanya, lagi-lagi Ramadan itu berkaitan dengan self control, itu juga berkaitan dengan kontrol diri, bukan hanya saat Ramadan tapi juga saat bulan-bulan selanjutnya. Tetap apapun kondisinya, yang namanya kontrol diri tetap penting. Iya, betul sekali. Mbak Nia, itu apakah sudah, ini pertanyaan yang mungkin membingungkan, apakah sudah ada penelitian itu yang 50% sejatinya itu hanya marketing ya, sejatinya itu hanya permainan marketing saja. Itu apakah sudah ada penelitian bahwasanya dari produk ini seharusnya yang harganya 50.000 menjadi 25.000, seperti itu? Sudah ada penelitian seperti itu atau memang kita yang terbuai saja Mbak Nia? Oke, sebenarnya itu adalah strategi marketing, bagaimana caranya untuk mempromosikan ya. Jadinya bagaimana caranya how to promote the product gitu. Nah, posisinya adalah ketika hitung-hitungan ketika kita mau menjual dengan misalnya satu dapat satu, one buy one, buy one get one. Itu posisinya kan nggak semata-mata memang
memang buy one get one, posisinya emang udah hitung-hitungannya jelas. Bahkan kalau misalnya di salah satu retail itu buy one get one, tapi kalau beli satu hanya potongan 30%. Itu udah hitung-hitungannya udah jelas banget sebenarnya. Nah, cuma fun fact-nya lagi ketika kita misalnya nanti ambilnya yang non retail tapi belanjanya di marketplace itu lebih murah lagi. Jadi itu memang caranya bagaimana untuk kita yang sedang lapar mata, wah ada tulisan diskon. Lalu secara otomatis gelombang neuroscience kita itu secara otomatis karena apa? Ada margin harga misalnya 1.200.000 tiba-tiba diskon jadi 50%. Otak kita akan bilang kalau itu adalah cuma 600.000. Iya. Saya sudah pernah membuktikan berkaitan dengan hal ini. Kalau nanti kita belinya di marketplace, tidak di retail gitu ya. Misalnya retail itu tuh ya perusahaan-perusahaan besar, toko-toko besar, swalayan besar. Betul. Itu posisinya ketika masuknya nanti di marketplace itu lebih murah daripada harga yang dijual di diskon 50%. So itu adalah how to sell aja, dan itu kerennya orang-orang bagaimana caranya untuk promosi untuk teman-teman sahabat-sahabat untuk bisa membeli. Baik, sahabat, kita memang perlu sekali ya, kita perlu sekali untuk bagaimana caranya mengontrol diri supaya tidak tergiur dengan tadi ya promo-promo atau diskon-diskon di supermarket, di tempat perbelanjaan yang ada pada saat terakhir Ramadan. Beli Baik. tetap boleh ya, Ya. beli tetap boleh, tapi tetap harus dilihat mana kebutuhan, mana cuma sebatas keinginan. Iya, itu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Mbak Nia, Iya. bagaimana toh perbedaannya, cara membedakan perbedaan kebutuhan dan keinginan? Oke, kalau butuh itu kalau nggak sekarang dipenuhin atau maksimal di 24 jam nggak bisa dipenuhin, itu berarti adalah sebuah kebutuhan. Jadi misalnya kalau yang namanya butuh nih, saya perlu makan, itu berarti Nasi, kebutuhan. Ya. Iya. Nah, saya butuh makan. Kalau misalnya dalam 24 jam saya nggak makan, berarti saya akan lemes dedes. Saya akan sangat amat sangat amat kurang nutrisi, nggak bisa ibadah dengan baik. Nah, posisinya adalah kalau keinginan misalnya begini, kita udah punya jilbab warna putih satu. Oh, yang jilbab yang model ini nih masih belum ada nih. Oh, yang jilbab yang satu lagi yang ada bordirannya ini belum ada. Kalau sudah seperti itu berarti bukan lagi kebutuhan tapi keinginan. Karena apa? Posisinya gampang banget kok melihatnya. Kalau keinginan itu berarti lebih dari 24 jam nggak terpenuhin, nggak kebayang-bayang, itu berarti bukan lagi kebutuhan tapi keinginan. Nah, jadi misalnya ya sama tuh, misalnya anaknya kita udah punya nih misalnya sepatu mereknya Nike. Oh, ini kok kayaknya ada diskonan Adidas ya. Padahal dengan Nike aja udah bagus, kenapa harus pakai Adidas? Kenapa lagi nanti harus pakai dengan merek-merek yang lain? Berarti itu bukan lagi kebutuhan tapi keinginan. Iya, begitu sahabat ya. Jadi kita harus pandai, sepandai-pandainya bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Betul. Sekarang kalau di zaman sekarang itu saya melihat ya, kita ini sebagai abdi negara yang dipandang orang-orang itu wah luar biasa ya, menjadi pegawai negeri terus hidupnya sejahtera begitu. Mereka yang tetangga-tetangga sebelah kita mandang seperti itu, padahal kalau dilihat dari kehidupan sama saja. Kalau orang Jawa itu wang sinawang ya, salang sinawang. Jadi sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana tips hidup sederhana tapi tetap bahagia, Mbak Nia? Insya Allah. Hidup sederhana. Oke, sederhana itu beda dengan miskin ya. Iya. Sederhana itu beda dengan miskin. Karena poinnya adalah ketika sederhana itu adalah kita hidup tapi di bawah standar dari pemasukan. So misalnya saya punya pemasukan 15 juta, tapi saya cuma membatasi hidup saya hidup itu saya di bawah 15 juta. So misalnya saya cukup dengan 10 juta itu sudah cukup. Berarti itu adalah hidup sederhana tapi bukan miskin. So karena apa? Karena ketika miskin itu posisinya adalah susah untuk makan, berpikir untuk bagaimana kebutuhan besok, itu adalah miskin kategorinya. Apalagi fakir itu nanti berbeda sekali. Nah,
posisinya bagaimana tetap sederhana tapi bahagia. Nah, kalau boleh milih nih, bagaimana sih tetap kaya tapi tetap bahagia? Iya, itu Mbak Mia. Betul. Dan semua pasti pengen seperti itu. Iya dong. Jadinya apa? Gimana tetap caranya biar tetap kaya tapi bahagia? Bahagia. Kalau sederhana tapi bahagia kayaknya banyak ya. Banyak. Tapi yang kita perlu mindset yang di-up lagi, gimana kalau kita kaya, kita Dan juga bahagia. Dan tambah satu lagi, tapi tetap di Rumawan. Masya Allah. Banyak itu orang Iya. yang udah kaya, pelitnya naudzubillah. Dalam beberapa hal ada pepatah begini, kalau sudah kaya, cobaannya adalah pelit. Baik sahabat-sahabat semuanya, jadi kita kalaupun hidup sederhana tapi tetap bahagia. Tapi sebagai seorang Islam, kita itu kalau berdoa sama Allah, ya kalau bisa berdoa yang setinggi-tingginya, insya Allah dikabulkan. Jadi tadi tip dari Mbak Nia tadi, hidup kaya dan bahagia. Begitu ya sahabat-sahabat semuanya. Oke, baik, masih ada satu pertanyaan terakhir Mbak Dr. Nia. Bagaimana cara menanamkan pola konsumsi hidup sehat dalam keluarga? Oke, ada hadisnya Rasulullah itu cantik sekali itu, dan ini adalah hadis yang sudah muttafaqun alaih. Di sana dikatakan bahwa laisal gina an kasratil ardi walakinnal gila anin nafsi. Jadinya tidak bisa dikatakan seorang yang kaya itu dengan banyaknya tanah, tapi seorang yang kaya itu bisa bilang cukup untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Tetap punya rasa kontrol diri, tetap harus bisa bisa ngerem dengan segalanya. Posisinya adalah belanja itu berbasis dengan pengeluaran, berbasis dengan list, jangan belanja impulsif. So semuanya perlu untuk self control, dan semuanya insya Allah kalau semuanya sudah gampang untuk bisa mencari uang, yang namanya mencari uang itu lebih mudah daripada menata uang. Jadi jadilah muslim-muslim yang bahagia, jadilah muslim yang kaya, tapi jangan pernah lupa untuk selalu bisa dermawan. Masya Allah, luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, itu tadi banyak sekali tips-tips yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Sudah membersamai kita, dan Masya Allah ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan beliau tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menemani kita. Terima kasih juga kepada Dr. Nia sudah menemani teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada dalam podcast Mutiara Hikmah. Dari saya, apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.